Komunitas Sahabat Sehat meluncurkan konsultasi online dengan Dr. Agus Rahmadi, MBiomed, MA, seorang dokter, pakar herbal, dan pengamat tibbun nabawi yang berpengalaman lebih dari 19 tahun di bidangnya. Dapatkan kemudahan konsultasi pribadi, solusi kesehatan Anda sesuai sunnah Nabi Muhammad SAW berdasarkan hadis dan medis, serta alternatif pengobatan herbal cukup dari rumah Anda. Segera gabung dengan komunitas Sahabat Sehat dan jadwalkan konsultasi online Anda dengan Dr. Agus Rahmadi. Kunjungi sekarang juga komunitassahabatsehat.com. Komunitassahabatsehat.com, portal resmi Dr. Agus Rahmadi. Persembahan Wihil dan klinik sehat untuk sehat Islami dan alami. Diagnosis ginjal bocornya diperjelas dulu. Apakah ini gagal ginjal ataukah ini sindroma nefrotik saja? Ini beda penanganannya gitu ya. Kalau sindroma nefrotik adalah penyakit ginjal yang sifatnya sementara dan dia bisa pulih. Tapi kalau gagal ginjal ini sifatnya menetap, biasanya ginjalnya sudah tidak berfungsi. Nah, sama-sama memberikan gejala yang bermakna. Salah satunya adalah urium naik, kreatinin naik, dan albumin turun. Sama-sama seperti itu. Urium naik, kreatinin naik, albumin turun. Dalam konsep kedokteran medis, ya cuci darah biasanya untuk kasus-kasus seperti ini. Gagal ginjal cuci darah. Dan cuci darah harus seumur hidup, gitu ya. Tidak bisa tidak atau ditransplantasi. Tapi ada beberapa cara sebenarnya. Saya masih berharap bahwa setiap sel di dalam tubuh kita ini bisa regenerasi. Jadi bagaimana fungsi kita adalah merangsang regenerasi sel terlebih dahulu. Ada beberapa tanaman obat yang terbukti secara uji praklinis ternyata bisa merangsang regenerasi sel ginjal pada penelitian di tingkat tikus dan kelinci. Ternyata herbal itu adalah mengkudu dan sambiloto. Pada tikus-tikus yang dirusak ginjalnya, kemudian dikasih mengkudu dan sambiloto, ternyata bisa merangsang reepitelisasi atau merangsang pembentuknya lagi kapsula Bowman pada ginjal yang rusak tersebut. Jadi itu yang pertama. Yang kedua ya kurangi produksi urium dan kreatinin. Apa sumber urium dan kreatinin? Makanan yang tinggi protein. Ayam, daging, jeroan, telur, ikan. Terus makan apa dok? Nanti kan albuminnya habis tuh. Makan satu-satunya hewani yang saya rekomendasikan dan bisa mempertahankan kadar albumin di dalam darah, ikan gabus. Perbanyak makan ikan gabus. Ya. Kalau bosan digoreng atau di apa, pempek ikan gabus. Nah itu caranya seperti itu. Sambil diperhatikan tadi makanan-makanannya tadi. Ya, kalau gagal ginjal ya batasi buah yang mengandung elektrolit tinggi. Maka itu buah yang paling aman buat orang yang penyakit gagal ginjal itu adalah buah apel. Itu yang paling aman. Apelnya lokal aja lah, jangan impor-impor kan kasusnya nanti banyak sekali. Nah terus kemudian kurangi garam, takut menyebabkan hipertensi. Sayurnya pun sebaiknya jangan sayur yang berwarna hijau tua, karena kalau hijau tua bisa menyebabkan asam urat naik. Jadi sayurnya selain warna hijau tua, jadi kayak wortel, kentang, terong, oyong, labu siam, labu kuning, jagung, sayur putih. Ini saya kayak tukang sayur jadinya nih ya. Jadi artinya itu diperbanyak. Nah itu diperhatikan dulu sambil kita menunggu regenerasi. Karena regenerasi ginjalnya lama, kurang lebih sekitar 25 tahun dia bisa beregenerasi lagi. Kalau rambut kan sebulan ada tumbuh gitu ya. Kalau ginjal 25 tahun. Jadi itu untuk mempertahankan. Karena kalau tidak dipertahankan albuminnya, bengkak. Tapi kalau makan ayam terus, daging terus, ikan terus, ya uriumnya tambah naik. Nah kita harus cegah itu. Jadi makanannya adalah ikan gabus, sama sayur yang selain warna hijau tua. Dirutinkan terus itu. Diharapkan nanti urium kreatinin akan turun sambil konsumsi mengkudu dan sambiloto. Kira-kira seperti itu.